Baik, terima kasih. Selamat pagi Romo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi, Pak Juan. Sepertinya separuh sudah cukup kenal akrab, yang separuh mungkin masih baru ya, belum pernah kenal. Saya kebetulan diajak sama Romo Mul, Romo Edi di yayasan. Tugasnya itu hanya sharing-sharing sebetulnya. Karena kebetulan pekerjaan saya juga guru, kemudian kebetulan juga saya orang tua murid, kemudian kebetulan juga saya punya sedikit pengalaman menjadi volunteer di zaman bahula dulu. Jadi tugas utama adalah sharing-sharing. Nah, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman guru yang sampai hari ini masih bertahan, ya. Kemudian juga kepada teman-teman yang baru bergabung. Tentu saja kita semua sama-sama belajar. Jadi kami di yayasan juga belajar, teman-teman guru juga belajar. Walaupun menurut Romangun harusnya kita semua ini belajar pada anak-anak. Ya, jadi saya selalu sharing dengan teman-teman yayasan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Romangun memang bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan saya bisa katakan itu tidak mudah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Nah, saya melihat teman-teman selama ini sudah cukup kerja keras untuk berjuang. Tentu saja pesan saya, karena apa? Karena pertama memang Romangun dulu tidak punya program untuk bikin sekolah sebetulnya. Supaya kita jangan bias sekolah dalam arti fisik ya. Tapi lebih pada komunitas sebetulnya itu belajar. Nah, sekarang bangunan sudah berkembang sedemikian besarnya, dan banyak orang-orang di luar kita taunya kita ini sekolah. Nah, kita sebagai orang dalam tentu saja harus selalu mengingatkan pada diri sendiri. Saya tahu menjadi guru itu tidak mudah, karena saya juga guru dan saya sampai hari ini tetap belajar menjadi guru, apalagi guru yang dimaksud oleh Romangun. Ya, jadi ya guru sejati itu memang tidak mudah, bukan hanya masalah passion, tapi juga ada pengorbanan, dan tentu saja menurut saya yang paling penting itu adalah selalu belajar, dan itu nggak ada selesainya belajar itu. Jadi kalau misalnya saya menganalogikan seperti ini misalnya, sekarang ini orang yang kuliah di kedokteran itu dia sarjana kedokteran, tapi dia belum dokter, ya kira-kira begitu deh. Jadi kita mungkin semua sudah punya sarjana di bidang pendidikan, tapi tidak otomatis kita menjadi guru. Artinya guru dalam konteks formal iya, de jure iya, tapi de facto menurut saya teman-teman yang sudah lama bergabung itu pasti mengalami pergulatan. Saya percaya itu. Ya, saya belum pernah menjadi guru bangunan, hanya volunteer. Kalau volunteer itu kan semacam ya apa ya, datang pergi seperti itu. Tapi makanya saya menghargai sekali, dan kami sangat mendukung, terutama semangat untuk belajar ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Dan memang yang paling sulit itu adalah kalau kita belajar kepada anak justru itu. Nah, saya ingin memberi contoh sedikit. Kebetulan ini bidang saya kan ya guru kesenian ya. Itu mata pelajaran memang nggak ada gunanya di sekolah dimanapun di seluruh Indonesia memang. Tapi saya mau contoh gini. Menurut saya sampai hari ini di Indonesia itu tidak ada satupun lagu anak selain yang pernah ditulis oleh almarhum misalnya Pak Ate Mahmud, Bu Kasur, Bu Sud, Pak Kasur, ya rombongan seperti itulah. Itu yang sudah zaman ketika saya masih anak-anak. Sekarang ini yang paling banyak adalah lagu-lagu yang ditulis untuk anak-anak berdasarkan imajinasi orang dewasa. Itu berbeda. Nah, dalam konteks ini menurut saya, para pendahulu kita, seperti para penulis lagu, itu mereka belajarnya dengan anak-anak. Karena beberapa saya kenal baik, dan kami sering ketemu dulunya, dan saya belajar kepada mereka. Kok bisa sih bikin lagu anak? Padahal mereka sama tidak pernah sekolah musik. Enggak nak ngomong timut nih. Jadi mereka tidak pernah sekolah musik, tapi mereka bisa bikin.
Sama seperti Romo Mangun. Menurut saya, Romo Mangun yang saya tahu, ya Romo Mangun tidak pernah sekolah pendidikan, tapi dia belajar. Nah, demikian juga ini yang saya maksudkan, bahwa memang tidak mudah, tapi ada bukti, ada yang bisa gitu. Saya memberi contoh di bidang saya, dia lagu anak gitu ya. Dan semua teman-teman pencipta lagu anak itu mereka hanya guru TK kok. Jadi mereka juga tidak S1, tidak S2, mereka rata-rata dulu dari zaman-zaman SPG gitu. Nah, menurut saya guru sejati itu yang seperti itu. Dan selama saya kenal dengan para almarhum, saya juga belum pernah mendengar mereka mengeluh. Itu luar biasa, dan saya merasa saya harus belajar banyak bagaimana mereka bisa menikmati bergaul dengan anak. Ini bukan hal yang mudah. Wong saya sendiri pun sampai hari ini masih belajar kok bergaul sama anak gitu. Karena tidak mudah memang. Nah, ini bagi saya adalah tantangan. Justru ini tantangan dan kesempatan teman-teman, karena kita sudah punya wadah untuk belajar. Melalui cara apa? Eksperimen. Dan kita juga jangan lupa, ini sering saya ingatkan kepada teman-teman di yayasan, kata-kata eksperimen ini masih menjadi pertanyaan stakeholder. Ya, dulu sudah pernah kita mengalami perdebatan tentang ini dengan orang tua murid, karena kebetulan waktu itu saya diminta sebagai penengah oleh Mas Ferry dan teman-teman. Jadi kami bertemu dengan Yayasan DID yang lama, kemudian dengan orang tua murid kita bicara. Nah, sampai hari ini pertanyaan itu masih, dan menurut saya itu wajar. Ya, karena kata-kata bagi dan seperti apa sih eksperimen? Bedanya apa sih dengan sekolah yang lain? Nah, ini saya selalu mengingatkan bahwa memang kita harusnya beda. Walaupun dalam tanda petik ada di bawah kekuasaan pemerintah ya. Ya, di lapangan kita kadang-kadang sebagai guru begitu ada urusan dengan dinas itu sudah mulai membuat pusing deh seperti itu. Nah, ini perjuangan juga. Tapi menurut saya makna dari teman-teman guru di Mangunan adalah itu perjuangannya. Yaitu tetap belajar, dan kita jangan melupakan bahwa anak itu adalah tempat kita belajar. Banyak sekali kok. Jadi saya sering mengingatkan diri saya sendiri juga, karena saya guru, bagaimana saya menjadi guru yang tidak hanya menggurui. Jadi saya juga belajar banyak dengan anak-anak, ya, dengan murid-murid atau mahasiswa saya gitu. Ya, karena mungkin usia sudah mulai bertambah, saya mulai banyak refleksi, oh ya mungkin dulu saya pernah salah, sok keminter misalnya, yang rumong sok iso gitu ya. Karena sekolah tinggi terus tahu semua, tapi pada kenyataan maunya Romo Mangun bukan seperti itu. Dan itu memang tidak mudah, saya akui, untuk bisa kita iso rumong sama macam-macam. Tapi itu menurut saya tantangan dalam hidup. Dan semua itu pasti ada hikmahnya. Saya percaya itu. Jadi sekali lagi pada teman-teman, saya tetap mendukung, selamat berjuang. Sampai kapanpun sekolah eksperimen itu tetap berjuang. Karena dia tidak mungkin akan seperti menjadi De Brito atau tidak. Nah, jadi kita mari sama-sama untuk semakin memperkuat makna implementasi dari eksperimen. Walaupun secara formal itu yayasan sudah pernah merumuskan on the paper itu EKI. Tapi menurut saya implementasi itu masih harus kita pelajari bersama. Oke, saya kira itu sementara perkenalan dari saya, Romo Edi. Saya kembalikan. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Pak Johan. Kita beri tepuk tangan. Teman-teman, meskipun ini diberi judul Yayasan Menyapa, tetapi saya beri kesempatan bagi teman-teman yang bertanya, nanti bertanya. Katanya orang cerdas itu orang bertanya, dan saya rasa teman-teman itu cerdas. Itu katanya IG loh ya, yang direferensi dari Romo Mangun. Pasti teman-teman sudah menjadi follower IG dari Dinamika Edukasi Dasar. Maka silakan dituliskan di chatting dulu. Memang belum dibuka pertanyaan langsung, tetapi bisa tuliskan di chatting, karena ini masih ada kesempatan ketua yayasan kita belum berbicara, tetapi teman-teman yang mempunyai gagasan pengen
bertanya, mempertegas sesuatu, silakan juga bisa dituliskan melalui chatting. Maka selanjutnya dipersilakan Romo Mul